eksternal. Betul atau tidak para hadirin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah barisatotan wa anwa'il mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan ras, suku, dan spirit kebangsaan, agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait dengan identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia, yang pasti dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan juga dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, Apakah semua agama benar? ataukah agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk direnungkan. Karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan Bahwa semua agama dianggap benar, dia akan dianggap berakidah samar-samar. akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan Hanya agama yang dianutnya saja yang benar, dia akan dianggap berakidah sangar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi, andai sifat seperti ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, Teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri tercinta ini terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul atau tidak para hadirin? Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengantisipasi agar identitas ajaran perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di tengah negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, Moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dengan demikian pula kami telah menjadikanmu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh itu sangatlah amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada umat manusia.
Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Asbabul nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbilal qiblah. Ayat tersebut diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat moderat atau dikenal dengan istilah Ummatan wasatan. Hadirin yang berbahagia, menurut Syekh Utsama Ar-Rifai dalam Tafsirul Wajizal Kitabil Aziz halaman 23, kata wasatan secara bahasa bermakna pertengahan seimbang dan pilihan secara laksikal. Adapun menurut Profesor Dr. Muhammad Qurasyihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasatan dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang baik dalam objeknya. Dalam konteks beragama berkembanglah istilah Ummatan wasatan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman. Kok ketawa? Ya Allah. kok ketawa astagfirullah. Ya Allah, ada setengah. Kenapa bisa potong kan? Gak bisa potong, gak potong nampak kali. Jadi weton. Kalau potong nampak kali kita potong-potong videonya. Alah, lanjut terus dulu nanti biar saya dulu pantun pakai enggak? nggak usah. Sama-sama. Kan ini rekam. Dari alatan. Nah, mana yang jelapan? Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman. Inhadu alal watan, ya lal Salah lagi. ya Allah. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal. Allah, salah. Jangan rusak pemberian diri tadi kayaknya. Mana dulu? Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman. Inhadu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Apa dia bilang? Indonesia masih kayak gini. Udahlah, lanjut. Cepat. Umi. Banyak kan ini potong-potong setengah-setengah itu. Astagfirullahaladzim. Mana tuh? Indonesia? Dari Iya, astagfirullah. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal. Ada salah tadi. Ih. Anda salah tadi minal iman. Astagfirullahaladzim. Ulang awal terus yuk biar nih serius terus nih. Mending ini jadi latihan sampai akhir. Nah ya yuk. Jadi latihan. Ya sampai akhir. Jadi? Ini tes sampai akhir. Latihan dulu kayak Sampai akhir selanya. nih. Ini sampai akhir lanjut terus nih, lanjut sampai akhir. Habis itu Nah, nanti kalau ulang. Kalau masih ada salah lagi ulang, kalau nggak ada salah cut satu nih aja. Ada apa? Tapi yang betul lah terusnya. Mas sekali. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman. Inhadu alal watan.
Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Takbir! Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia. Namun saya salah. Lupa. Tadi namun saya hadirin ya. Namun sayangnya hadirin, tinta emas kini telah berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat moderat di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis, Umat radikalis, umat parabis, bahkan umat teroris. sebagai contoh kelam. Terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini. Dimulai dari kasus pembunuhan pekerja jembatan di Papua, Aksi terorisme di daerah Riau, bahkan membunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama, kasus meledaknya bom yang menyebabkan 3 bangunan hancur lebur. yang menyebabkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini sangat jelas tidak mencerminkan sikap seorang moderat menebar maslahat, tetapi sikap seorang penjahat membawa masalah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemahaman ini hadirin dalam istilah agama disebut hulu, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana solusi dalam menumbuhkan sikap kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia,
Firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan tekdodis, sikap moderat dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut diturunkan Allah berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi ibunya Sayyidatina Khotilah yang saat itu masih belum menganut ajaran Islam. Al-Asma pun bertanya pada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian ibunda Khotilah yang tidak seagama?" Rasulullah menjawab, "Boleh ya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq." Sikap Rasulullah tersebut dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan, dalam berbagai kebinekaan yang ada hanya perbedaan agama, dalam prinsip moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju para hadirin? Oleh karena itu, kita sebagai bangsa menatap masa depan Denganmu bergandeng tangan. dengan demikian. Dari syarahan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, Berlainan bahasa, Bahkan berbeda agama. jika saling berkomunikasi dan saling bertoleransi, sikap implementasi dalam moderasi beragama, segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama membangun bangsa. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita berdendang bersama syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Wabillahi Taufik wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah banyak kali. takbir kok juga 2,5. Iya, betul lah. Betul lah. Jangan nolong lagi lah, jangan sanggup lagi nih ngaji. Matiin dulu, matiin.